terus diberkati oleh Tuhan. Selamat datang dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih beri kita waktu dan kesempatan yang baik untuk kita dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini. Hari ini adalah hari Minggu yang pertama di bulan yang ke-1 di tahun 2025. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kita sukacita dan kesenangan dalam menjalani semua kehidupan ini. Mari saudara-saudara sekalian, kita akan memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita menyatakan tentang pengakuan kita kepada Tuhan, kesetiaan Tuhan yang gak pernah berubah atas hidup saudara dan saya sampai hari ini. Ini patut kita syukuri kepada Tuhan karena hanya karena Tuhanlah kita boleh menjalani waktu demi waktu dan ada pada tahun yang baru ini, saudara sekalian. Bapa kau setia, Bapa kau mulia. Dan inilah membuat hati kita tenang dalam kehidupan tahun 2024. Dan saya percaya kesetiaan Tuhan yang gak pernah berubah juga memberikan ketenangan kepada kita menjalani hidup tahun 2025 ini, saudara sekalian. Ada banyak hal yang kita gak pernah ketahui, tapi satu hal yang kita tahu bahwa ada Yesus yang selalu bersama dengan kita. Baiklah pujian ini saudara-saudara sekalian, dengan ucapan syukur kepada Tuhan untuk menyatakan bagaimana kita berterima kasih untuk semua kebaikan Tuhan atas hidup saudara dan saya. Bapa kau setia.
Tuhan yang tak berubah atas kita. Hari kita ada di hari yang kelima di bulan yang pertama. Kita ada bukan karena kegagahan kita, bukan karena kita bisa, bukan karena kita mampu menjalani hidup ini, tapi semua kan anugerah Tuhan, karena kesetiaan Tuhan. Tantangan akan kita hadapi, tapi kesetiaan Tuhan gak pernah berhenti akan menolong hidup saudara dan saya. Dia terus tunjukkan kasih setianya atas hidup kita. Bersyukurlah kepada Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang. Yang sudah selesai berdoa, mari kita berdiri. Kita mau menyembah Tuhan. Kau tunjukkan kasih, amin, setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau dulu, sekarang, sampai selamanya. Berterima kasih karena kesetiaan Tuhan kami ada hari ini. Di minggu yang pertama di tahun yang baru, kami mau bersyukur kepada Tuhan lewat ibadah ini. Sebelum memohon berkat-Mu atas ibadah ini, berkat atas semua kami yang melayani-Mu, kiranya kuasa-Mu atas hidup kami. Terpujilah Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami habiskan ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Kita tetap berdiri, kita akan mengucapkan pengakuan iman bala keselamatan di halaman 400. Kita mengucapkan bersama-sama. Pengakuan iman bala keselamatan. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan baru ditulis dengan ilham Allah, dan bahwa kedua-duanya itu sajalah merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktek kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah itu esa dan maha sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta, dan hanya kepada Dia sajalah patut manusia berbakti. Kami percaya bahwa ada 3 pribadi dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tak terpisahkan dalam intinya,
dan yang sama kuasa dan kemuliaannya. Kami percaya bahwa di dalam pribadi Yesus Kristus, sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan. Dengan demikian dia sungguhnya Allah dan juga sungguhnya manusia adanya. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa. Tetapi karena melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka. Dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa. Rusak sama sekali batinnya. Dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah mengadakan pendamaian bagi segenap dunia, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa penyesalan di hadapan Allah, kepercayaan pada Tuhan kami Yesus Kristus, dan hal dilahirkan kembali oleh Roh Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kami dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman pada Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu di dalam dirinya. Kami percaya bahwa keberlangsungan keadaan diselamatkan tergantung pada ketetapan iman pada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan, dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya akan kekekalan jiwa manusia, kebangkitan tubuh, hari pengadilan pada akhir zaman, kebahagiaan kekal bagi orang saleh, dan hukuman kekal bagi orang durjana. Silakan duduk. Kita akan muji Tuhan, nyanyian nomor 159. Nyanyian nomor 159, oh betapa ajaib perubahan hatiku. Oh betapa ajaib perubahan hatiku sejak aku terima Yesus. Cinta karena hidup baru sejak aku terima Yesus. Percaya kita semua masih semangat ya, karena baru beberapa hari kita ada di tahun yang baru. Olehnya bagi siapa yang bisa berdiri, kita akan puji Tuhan. Kita menyanyikan kor bangkit, serukan nama Yesus. Bagi yang bisa berdiri silakan, kita nyanyikan dengan penuh sukacita.
lihat belum semua senyum ya. Iya. Pujian berikutnya, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Kekuatan dan mazmurku, amin. Dan keselamatanku, oh 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 oh. Padamu hatiku percaya, amin. Kebenaran, kota perlindungan. Selalu bersyukur. Pujian terakhir, ya masih kuat ya. Lebih dari pemenang.
Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitkan gerejanya, kita lebih dari pemenang. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk. Kita akan menyanyikan pujian 427. Baik, ya sebelum nyanyi 427 kami mau nyanyi dulu. Ternyata nanti Ibu, nanti kami mau nyanyi dulu. Iya 427 tapi kami mau nyanyi dulu ya. Baiklah. Pinjam mic-nya. Ini lagu perpisahan saudara-saudara. Pak Yones bilang nggak bisa katanya. Karena ini lagu ini pertama aku datang lagu ini terakhir juga mau berangkat. Bisa mau berangkat tidak lagu ini lagi. Tuhanku jatuh di luar, Tuhanku tersesat seperti kapak tanpa layar. Sungguh manis, manislah Yesusku.
di Boutiques dan itu namanya Budian dan nanti lihat aja di toko-toko bangunan di toko bangunan kasetnya. Baiklah, kita akan nyanyi 427, kita beri persembahan. Mari petugas kolektan, silakan berdiri. Kita akan nyanyikan pujian ini. Bawalah persembahanmu ke atas mezbah Tuhan. Saya beri kesempatan mulai bagian kanan saya, silakan nanti berdiri untuk membawa persembahan perpuluhan dan persembahan mingguan kita. Bawalah persembahanmu ke atas mezbah Tuhan, serahkannya dengan iman sebagai kurban, serahkan dirimu sekarang, beri yang terbaik pada Tuhan, dan rela menyangkal diri serta berani berkorban, dan rela menyangkal diri serta berani berkorban. Serahkanlah hidupmu kini, waktu dan tenagamu, tentu Tuhan memberkati yang berkorban bagimu. Serahkan dirimu sekarang, beri yang terbaik pada Tuhan, dan rela menyangkal diri serta berani berkorban, dan rela menyangkal diri serta berani berkorban. Ayat ketiga mengatakan, biar pemberianmu sedikit, persembahkanlah semua, karena Tuhan menghargai yang memberi dengan rela. Kita nyanyi ayat yang keempat. Tuhan sudah menjadikan mencurahkan berkat-Nya, berkat yang berlimpah pada mereka yang setia. Serahkan dirimu sekarang, beri yang terbaik pada Tuhan, dan rela menyangkal diri serta berani berkorban, dan rela menyangkal diri serta berani berkorban. Mari kita berdiri, kita membawa persembahan kita dan kita mau bersyukur pemeliharaan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, pujian syukur kami naikkan kepada Tuhan untuk semua kasih setia Tuhan hingga hari ini dalam kehidupan kami. Engkau telah pelihara kami di tahun yang baru, maka kami percaya hari-hari selanjutnya Allah yang sama akan memelihara kehidupan kami, mencukupkan segala keperluan-keperluan kami Bapa. Dan hari ini kami boleh membawa persembahan perpuluhan kami, persembahan mingguan, ada persembahan sosial kami, persembahan pembangunan, apapun Tuhan yang telah kami berikan hari ini dengan penuh sukacita. Kiranya Bapa kuduskan semua persembahan-persembahan ini sehingga dapat dipergunakan untuk kelanjutan pelayanan Tuhan di tempat ini Bapa. Dan kembalilah Tuhan, Kau akan memberkati semua jemaat-jemaat Tuhan di mana mereka kembali akan berjuang untuk memenuhi seluruh keperluan mereka di tahun yang baru.
tahun yang masih penuh rahasia. Namun kami percaya bahwa kami punya Allah yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya, akan menyertai, akan menolong, akan memberi kami kemenangan, dan berkat-berkatnya telah tersedia buat kami sekalian. Bagian kami bekerja, berusaha, bagian kami terus berserah kepada Tuhan, dan bagian Tuhan akan menurunkan berkat, memerintahkan berkat atas setiap usaha pekerjaan jemaat-jemaat Tuhan. Engkau lihat Bapa semua rencana mereka di tahun yang baru. Kami percaya Engkau telah mendahuluinya, dan kami percaya matamu terus melihat setiap kami dalam setiap kegiatan-kegiatan. Mata Tuhan tertuju kehidupan kami mulai dari awal tahun sampai akhir tahun ini. Kami tahu Bapa bahwa Engkau Allah yang tidak pernah berubah, terus menyertai hidup kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang jauh terpisah dari kami. Tuhan berkati mereka, namun mereka tetap terus memperhatikan pelayanan Tuhan. Hamba-hambamu di tempat ini Engkau berkati. Ada keluarga Tobias, ada Dr. Elda, dan terima kasih juga bagi saudara Dana yang ada bersama dengan kami. Walaupun kadang kami harus jauh karena pekerjaan-pekerjaan anak-anak Tuhan ini Bapa. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan berkati mereka Bapa. Kami tidak mengetahui pergumulan, kesusahan mereka, namun doa kami terus menopang hidup mereka, baik secara pribadi, rumah tangga, dalam pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan terus kedangkan tangan-Mu memberkati kehidupan bagi anak-anak Tuhan ini Bapa. Kami juga berdoa untuk saudari Desi, Tuhan berkati. Anak-anak kami Tuhan berkati. Ada Edgar, ada Renaldi, ada Joan, ada Floreno, ada Bella. Tuhan berkati anak-anak ini. Mereka harus terpisah karena pekerjaan dan pendidikan mereka. Kami bawa mereka, Tuhan jagai dalam pergaulan mereka. Mungkin mereka sedang dalam kesedihan, mungkin mereka sedang rindu di tengah-tengah keluarga. Namun kami percaya Tuhan beri mereka kekuatan, Tuhan beri mereka pengharapan, Tuhan beri semangat bagi mereka untuk terus berjuang, untuk mencapai segala cita-cita dan harapan mereka Bapa. Bapa di sorga, kami juga berdoa, berapa jemaat Tuhan yang harus keluar kota untuk bekerja tiap-tiap hari. Ada Bapak Robert, ada Bapak Erwin, ada Bapak Ucok, dan juga bagi Stephen Theophilus. Tuhan melihat pekerjaan-pekerjaan mereka, Tuhan lindungilah mereka Bapa. Di mana mereka kadang seminggu harus tinggalkan keluarga, tapi biarlah perlindungan Tuhan atas hidup mereka Bapa. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa untuk mereka yang sedang bergumul dalam sakit yang mereka terus doakan Bapa. Kami minta di dalam nama Yesus, Tuhan tumpangkan tangan-Mu atas kehidupan anak kami Brian. Tuhan jamalah dia, Tuhan sembuhkanlah Bapa. Kami menanti waktu Tuhan, karena itu akan menjadi kesaksian hidup bagi kami sekalian, bahkan keluarga. Kami punya Allah yang berkuasa, kami punya Allah yang hidup, akan menyatakan mujizat-mujizat-Mu yang ajaib. Juga bagi anak kami Jerry Setia Budi, terima kasih Bapak. Engkau terus sehat, kuatkan dia Bapak. Berikan dia terus untuk berserah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Cilidia. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa memberkati, melindungi, memberi semangat, sukacita tiap-tiap hari. Dan biarlah Tuhan terus nyatakan kasih-Mu. Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Simon. Tuhan juga melihat terus dalam pengobatan bagian mata. Kami tahu Tuhan, Engkau pun akan pakai semua apa yang diusahakan. Biarlah Tuhan sehat kuatkan. Kami berdoa untuk Cilani, Tuhan juga sehat kuatkan. Kami berdoa untuk Ibu Anton, Tuhan juga sehat kuatkan Bapak. Biarlah Tuhan terus lawat dengan kasih-Mu. Tuhan Yesus, kami serahkanlah orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia. Ada mereka yang masih dapat beribadah, ada mereka yang tidak dapat lagi beribadah. Baik Ibu Sindong, Ibu Santoso, Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk Bapak Sur dan Ibu, terima kasih kesetiaan mereka. Kami juga berdoa untuk Bapak Ong dan Ibu, terima kasih kesetiaan mereka beribadah di tempat ini. Tuhan juga berkati dalam masa tua, menikmati hari-hari yang Tuhan anugerahkan atas hidup mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Ibu Mayor Slamet yang ada di Kupang, Tuhan juga berkatilah dia Bapak. Terima kasih Tuhan untuk semua. Kami serahkanlah jemaat-jemaat Tuhan, mungkin ada yang sakit, yang kami tidak ketahui Bapak. Tuhan jamalah mereka, kuatkan mereka untuk terus melihat bahwa Tuhan ajaib atas hidup mereka.
Kami berdoa juga untuk Bapak Hendro dan Ibu yang hari-hari ini mereka dalam sibuk dalam renovasi rumah, mereka harus tinggal di tempat jauh. Biarlah Tuhan memberkati mereka Bapa. Segala renovasi yang dilakukan, biarlah Tuhan turut campur tangan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua. Berkatilah bangsa ini, berkati kota Surabaya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Baik, kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Seperti mentari yang bersinar. Siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang malu, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu, amin, lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Renungkan setiap kata, betapa luar biasa Tuhan kita, betapa ajaib Tuhan kita. Kasih-Nya tidak pernah berhenti, kasih-Nya selalu baru. Marilah kita terus mau hidup berserah kepada Tuhan, karena betapa ajaib Tuhan menjaga hidup saudara-saudara sekalian, menjaga kita sekalian. Tidak pernah berhenti kasih Tuhan. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang malu, demikian dalam Kau tebus hidupku. atas cinta-Mu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena lagi kami boleh mau dengar firman Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati kami semuanya.
memperlengkapi kami dengan hikmat dan roh untuk mengerti firman-Mu, dan memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman pada saat ini. Terpujilah Tuhan, kami siap baca firman, renungkan firman pada pagi hari ini. Dalam Yesus kami sudah bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu berkati oleh Tuhan, ini minggu yang pertama di bulan yang pertama, saudara-saudara sekalian. Mari kita lihat pembacaan firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-12. Kita baca satu perikop ini, 12 sampai 26. Filipi pasal pertama 12 sampai 26 dikatakan demikian. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi di atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara-saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya itu ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana aku pilih aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu yang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal dalam dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepadamu. Bapak berkata oleh Tuhan, di tahun 2024 saya sudah mengkhotbahkan Filipi 1 ini ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-22. Nah, hari ini saudara-saudara sekalian, kita akan melihat satu bagian menjadi perenungan kita dalam ayat ke-25 sesuai dengan tema kita hari ini, saudara-saudaraku, di tahun 2025 ini, tentang sukacita bermisi dalam Kristus. Dan itu menjadi tema khotbah kita pagi hari ini. Sukacita bermisi dalam Kristus. Didasari dari ayat 25, saudara-saudaraku. Dan dalam keyakinan ini, tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Nah, Bapak Ibu berkati oleh Tuhan, bersukacita bermisi dalam Kristus. Kalau kita mendengar tema khotbah ini atau banner yang depan kita, saudara-saudaraku, maka ini menjadi sebuah tema teritori kita yang itu belum diganti karena kandidat nggak bisa naik. Nanti mungkin di pasal hari ini supaya bisa diganti tema ini situ itu. Ini tema teritori tahun ini, saudara-saudaraku. Sukacita bermisi dalam Kristus. Kalau kita melihat tema ini dan membaca tema ini, saudara-saudaraku, saya percaya banyak kita dapat menafsirkan tema ini. Ya kan? Banyak sekali saudara sekalian. Tetapi kalau saya membaca dan melihat tema ini, saudara-saudaraku, menurut pandangan saya, maka sukacita bermisi dalam Kristus itu memberikan makna kepada kita bahwa dalam bermisi dalam Kristus, maka kita akan banyak diperhadapkan dengan tantangan. Bermisi dalam Kristus, saudara-saudara sekalian, maka kita akan banyak diperhadapkan dengan hal-hal yang kurang menyenangkan dalam hidup kita. Bermisi dalam Kristus, saudara-saudara sekalian, kita akan banyak menghadapi pergumulan-pergumulan. Sehingga saudara-saudaraku, perhatikan tema ini, maka saudara-saudaraku, ditempatkanlah kata sukacita di depan dari tema ini. Sukacita bermisi dalam Kristus. Gitu. Ya kan?
Dia membuat kata sukacita di depan. Artinya saya katakan tadi bahwa bermisi dalam Kristus itu bukan sesuatu yang seperti memberikan telapak tangan. Bermisi bagi Kristus bukan sesuatu yang orang bisa hanya omdo saja, omong doang gitu, enggak. Tapi penempatan kata sukacita di depan kata bermisi. Saya katakan sekali lagi, maka bermisi itu adalah sesuatu yang tidak mudah. Bermisi itu untuk Kristus penuh dengan tantangan. Dan waktu kita membaca bagian Filipi 1:2-26, saudara-saudaraku, kita melihat saudara-saudaraku di mana pengalaman atau kisah Paulus dalam bermisi bagi Tuhan, maka telah membuktikan bahwa Paulus menghadapi tantangan. Kalau saudara membaca kisah ini, saudara-saudaraku, kita melihat bagaimana pada waktu Paulus bermisi dalam Kristus, maka dia diperhadapkan dengan pemenjaraan. Penjaminan Paulus, saudara-saudaraku, yang bukan karena kesalahannya, tapi pemberitaan Injil. Gitu. Beritaan Injil. Dan saya mau katakan, inilah merupakan gambaran. Inilah merupakan potret tantangan hidup kekristenan dalam bermisi. Gitu. Dalam bermisi. Tetapi kita mau belajar di saudara-saudaraku, ini jadi menarik adalah untuk kita renungkan. Sebenarnya belajar kisah ini, kita melihat bagaimana sikap Paulus dalam menghadapi pergumulan. Sikap Paulus dalam menghadapi tantangan pada waktu dia bermisi bagi Kristus. Perenungannya adalah apakah Paulus mundur untuk bermisi bagi Kristus karena tantangan? Apakah Paulus harus meninggalkan pelayanan dan pergi kepada pekerjaan mula-mulanya karena harus bermisi pada Kristus, saudara-saudara sekalian? Kita bisa melihat bagian-bagian itu. Maka jawabannya jelas sekali. Paulus tidak mundur. Paulus tak maju untuk melakukan pemberitaan firman. Dia tetap bermisi bagi Kristus. Karena apa? Karena Paulus memiliki sikap yang benar dalam menghadapi sebuah penderitaan untuk bermisi bagi Kristus. Nah, Bapak Ibu berkat oleh Tuhan, mari kita belajar hari ini beberapa poin-poin penting sebenarnya. Saudara dan saya adalah orang percaya yang dipanggil untuk bermisi bagi Kristus, siapapun kita. Mulai dari anak sekolah minggu, orang-orang muda, orang dewasa, para lansia pun, saudara dan saya dipanggil untuk bermisi bagi Kristus. Yang saya katakan pada awal tadi, bermisi pasti ada tantangan, bermisi pasti ada persoalan, bermisi pasti punya pergumulan. Tapi mari kita belajar beberapa hal dari sikap Paulus, gitu ya. Sikap Paulus, sehingga sikap ini akan menguatkan kita. Kita meyakini bahwa Yesus yang disembah oleh Paulus adalah Yesus yang sama yang kita sembah. Yesus yang dilayani oleh Paulus adalah sama dengan Yesus kita layani. Maka kalau sikap Paulus itu benar dalam menghadapi tantangan bermisi bagi Kristus, maka waktu kita mengambil sikap itu menjadi sikap yang baik bagi kita. Dan saya percaya saudara-saudara sekalian, kita akan tetap bisa bersuka cita bermisi dalam Kristus. Mari kita ayat 25 tadi saudara sekalian, ya. Nah, yang pertama, bagaimana sikap Paulus dan bagaimana sikap kita? Supaya kita bisa tetap bermisi dalam Kristus dan tetap bersuka cita. Yang pertama saudara-saudara sekalian, ada namanya sebuah sikap keyakinan kepada Tuhan yang terus bertumbuh. Itu yang pertama, ya kan? Sikap Paulus adalah keyakinan kepada Tuhan yang terus bertumbuh. Artinya, mau saya katakan demikian, artinya pengalaman pemenjaraan Paulus, saudara-saudaraku, tantangan iman yang dihadapi Paulus tidak membuat keyakinan Paulus kepada Tuhan berkurang. Gitu. Tantangan tidak membuat keyakinan Paulus kepada Tuhan menjadi mati. Tapi kalau kita baca ayat 25 saudara-saudara sekalian, maka dikatakan demikian pada bagian ayat. Dan dalam keyakinan ini, tahulah aku. Kalau dalam Alkitab terjemahan 6 dikatakan demikian. Dan dengan menaruh keyakinan ini, meletakkan keyakinan ini, menaruh keyakinan ini, maka aku ketahuilah. Kalau sudah memperhatikan bagian ini saudara-saudara sekalian, dari dua versi ayat itu, maka kata tahulah, menaruh keyakinan, tahulah, kata tahulah dalam pemahamannya saudara menegaskan tentang apa? Yang pertama, kata tahulah, tahulah aku. Kata tahulah saudara-saudaraku yang pertama mengindikasikan tentang keyakinan kepada Tuhan yang semakin bertumbuh. Keyakinan kepada Tuhan bertumbuh. Artinya saya mau katakan lagi, pemenjaraan yang dialami oleh Paulus sebagai konsekuensi atau sebagai suatu harga yang harus dibayar dari bermisi bagi Kristus, maka mau saya katakan tidak membuat, saya katakan tadi,
keyakinan Paulus kepada Tuhan itu pudar. Tapi dikatakan aku tahu, keyakinanku tahu. Artinya semakin bertumbuh. Semakin bertumbuh keyakinan itu lewat apa? Lewat tantangan yang dihadapi oleh Paulus. Ayat 21 bilang gini. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara berkat oleh Tuhan, kalau saudara membaca pada 21, sebelum saya membaca ayat 21, ayat 20, 19, 18, bahkan sampai pada ayat yang ke-16, ke-12, saudara-saudara sekalian, ini bicara tentang kesaksian Paulus dalam penjara. Iya kan? Jadi kalau saudara belajar pada bagian itu, pemenjaraan Paulus yang saya katakan tadi, saudara-saudaraku, itu ternyata membuat imannya, keyakinannya kepada Tuhan semakin bertumbuh. Bagaimana kita bisa melihatnya? 21 dikatakan, aku dalam penjara ini. Tapi dia bilang, walaupun aku dalam penjara, hidupku itulah Kristus, dan waktu aku mati pun, maka itu sebuah keuntungan bagi hidupku. Nah, Bapak bisa berkata itu yang pertama. Taulah aku juga mengajarkan yang kedua kepada kita tentang apa? Tentang kesadaran yang lebih mengenal dan meyakini Tuhan, walaupun harus diperhadapkan dengan tantangan. Taulah aku. Paulus memiliki pola pikir positif, saudara sekalian. Paulus punya konsep berpikir yang positif dalam bermisi bagi Kristus. Di mana pemenjaraan yang merupakan penderitaan menurut ukuran manusia. Penjara merupakan sebuah penderitaan, sebuah hukuman yang sangat keji bagi orang-orang pada waktu itu, saudara-saudara sekalian. Itu membuat dia sadar. Penderitaan itu membuat dia sadar untuk lebih mengenal dan meyakini Tuhan dalam hidupnya. Iya kan? Jadi penderitaan penjara itu memberikan dia kesadaran, sehingga keyakinannya kepada Tuhan yang bertumbuh. Ada kesadaran untuk lebih mengenal dan meyakini Tuhan dalam hidupnya. Ayat 22 bagian bilang ini apa? Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Suratku diberkati oleh Tuhan, mari kita belajar untuk melihat ini. Waktu Paulus mencatat ayat 22 bagian ini, kalau aku hidup, maka itu bekerja memberi buah. Ini orang yang memahami, orang yang mengenal, punya kesadaran untuk meyakini Tuhan dalam hidupnya. Gak ada orang dalam penjara, dalam penderitaan, dalam antara hidup dan mati, dia bisa bilang kalau aku mati aku harus hidup. Jadi berarti bagi kalau aku masih bisa hidup aku boleh memberi buah. Itu gak gampang mengapa itu. Jadi yang pertama kita belajar apa, saudara-saudara? Kita belajar bahwa penderitaan yang saya katakan untuk bermisi bagi Kristus itu harus kita alami. Ya kan? Tantangan-tantangan hidup di tahun 2025 pasti kita hadapi. Persoalan-persoalan hidup dalam tahun 2025 kita akan hadapi. Ya kan? Ini kan menjadi persoalan yang gak gampang. Situasi ekonomi tidak menjadi sulit. Saya bicara di GPS, saya bilang dengan PPN 12%, mereka bilang gak naik Pak. Saya bilang naik 12% bagi barang-barang mewah, ya kan? Yang gak mewah tetap. Tapi kita gak tahu barang mewah bagaimana. Sekarang orang mau beli mobil aja gak takut nih, ya kan? Bawang merah nih naik 12%, yang mau beli motor-motor yang lebih canggih-canggih juga ngeri juga 12% dan sebagainya. Saudara bisa lihat itu. Kondisi-kondisi bangsa ini tidak memudahkan kita. Bagaimana kita tak bisa bermisi bagi Kristus? Persoalan kita hadapi secara pekerjaan, usaha yang kita alami, kita nggak tahu ke depan bagaimana. Tapi mari kita belajar, saudara-saudaraku, dari semua penderitaan yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi, persoalan yang kita hadapi, itu akan membuat kita memiliki keyakinan kepada Tuhan yang semakin terus bertumbuh. Jangan tahun 2025 ini kita menjadi iman kita, keyakinan kita pudar karena persoalan. Saya senang cerita sama Bapak itu, Bapak Pendeta Jeffrey itu. Kalau dia cerita sama saya bilang, wah ini hebat nih pelayanannya ini. Ya kan? Ini nggak ada duit nih kata orang, tapi bisa bagaimana pelayanan itu bisa apa? Dia bilang naik ini kamar mandi pakai tenda gitu ya. Kalau datang angin dia tuh lagi orang tiba-tiba terbang tendanya orang gitu. Gitu. Ya kan? Ini tantangan. Dan bala keselamatan juga menghadapi seperti itu. Dulu waktu saya masih opsi pertama, saudara-saudaraku, kita nyebrang sungai pakai satu bambu sekali. Ya kan? Ini kalau bisa di tengah buat bambunya patah itu bisa ke bawah ya.
Tapi mereka kalau rame-rame jalan, termasuk opsi kalau sempat tuh, kalau hati itu, mereka kalau kita jalan mereka goyang-goyang begini-gini, gitu. Kan masih muda-muda nih, kita masih belum menikah, semua masih muda, kita jalan ke gunung, kita lewat satu, mereka bukan jalan bukan mereka goyang-goyang aja, cuma teriak-teriak. Saya bilang ini ngeri kan? Ya kan? Kita udah nggak bisa turun saudara-saudaraku karena jalan begitu tajam, kita tinggal duduk begitu, ambil pelepah pisang, kita merosot gitu bawahnya. Dan itu dialami, jadi kira tuh. Apa kita harus mengeluh? Enggak. Gitu. Pertanyaannya adalah bahwa bagaimana opsi-opsi zaman dulu gitu, yang telah membuka pelayanan pertama. Gitu. Ya kan? Kita aja masih bisa jalan kaki, mereka bagaimana dulu? Harus menghadapi berbagai macam hal. Dan ini tantangan. Tapi apakah iman mereka menjadi mundur? Enggak. Justru tantangan itu membuat iman keyakinan kepada Tuhan semakin bertumbuh. Saya bilang, aduh nggak payah seperti ini, yang ngeri kali pelayanan seperti ini. Tapi enggak. Justru di tempat itulah kita semakin bertumbuh dalam keyakinan kita kepada Tuhan dan menyadari, bahkan mengenal Tuhan lebih benar dari sebuah penderitaan. Itu penting. Jadi tidak ada kata persungutan sebenarnya. Tidak kata pengeluhan. Ya kan? Tidak ada kata mengatakan kenapa begini Tuhan. Karena apa? Mari kita bersama-sama. Engkau punya persoalan keluarga, engkau punya persoalan pustaka, engkau punya persoalan pekerjaan, pendidikan, apapun semua persoalan gereja sekalipun dihadapi. Saya mau bilang, mari dari semua itu membuat keyakinan kita terus bertumbuh kepada Kristus. Ya kan? Kadang-kadang saya ruwet juga. Ya kan? Kalau ada ini ibu yang sekretaris korps ini bicara nih, gini Pak, gini mayor, kepala sakit juga. Ya, tetapi mari kita belajar saudara-saudaraku. Persoalan bukan membuat iman kita menjadi mati. Tantangan, sakit yang kau hadapi hari ini pun jangan membuat imanmu menjadi pudar. Tapi tantangan, persoalan, utang piutang yang kita hadapi tiap bulan tagihan akan muncul saudara sekalian. Sakit yang dokter katakan gak bisa sembuh, jangan tanya kapan sembuh Tuhan. Engkau perlu dari sebuah tantangan, sakit yang kau alami, persoalan kau alami, buat keyakinan engkau semakin bertumbuh kepada Tuhan. Itu bermisi namanya. Ya. Itu sikap Paulus, sikap kita. Nah yang kedua saudara-saudara sekalian, bagaimana sikap Paulus menghadapi penderitaan itu sehingga dia tak bisa bermisi bagi Kristus. Yang kedua, Paulus punya sikap semangat yang menggebu-gebu. Semangat yang menggebu-gebu. Saya nggak tahu kata menggebu-gebu ini bahasa Indonesia itu bukan? Bahasa apa? Bahasa Indonesia ya? Menggebu-gebu itu bahasa Indonesia ya? Ngerti ya menggebu-gebu itu ngerti ya? Tahu ya? Menggebu-gebu. Tahu ya pokoknya. Saya waktu itu pikir ini bahasa apa gitu. Semangat yang menggebu-gebu. Artinya apa saudara-saudaraku? Paulus memiliki semangat yang semakin bertumbuh. Semangat yang semakin bertumbuh. Kita belajar bahwa pemenjaraan, penderitaan yang dialami Paulus tidak membuat semangat hidupnya untuk menjalankan misi Kristus itu ciut. Tidak. Semangat yang dimiliki oleh Paulus menghadapi tantangan tidak membuat semangatnya itu menjadi menurun. Kalau saudara baca ayat 25 bagian B, dibilang ini saudara-saudara sekalian. Aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian supaya kamu makin maju. Kalau kita baca ayat ini saudara-saudara, maka kita belajar tentang sebuah semangat yang semakin bertumbuh atau semangat yang menggebu-gebu dari Paulus. Ada dua kata yang dipakai saudara, kalau perhatikan itu, ada dua kata yang dipakai untuk melihat semangat yang bertumbuh. Yang pertama disebut dengan kata akan, ya kan? Dan yang kedua disebut dengan kata lagi. Artinya apa saudara-saudaraku? Artinya pemenjaraan Paulus, tantangan dihadapin Paulus saudara-saudaraku, tidak membuat Paulus lari meninggalkan orang percaya di Filipi. Pemenjaraan Paulus saudara-saudaraku tidak membuat dia saudaraku pergi meninggalkan umat-umat Tuhan, orang-orang percaya di Filipi, tidak. Tapi pemenjaraan itu saudara-saudaraku justru menebarkan
yang namanya semangat misi bagi orang percaya di Filipi. Dikatakan dalam terjemahan lama seperti ini, bahwa aku akan hidup dan tinggal dengan kamu sekalian supaya kamu maju. Supaya kamu maju. Saudara bisa bayangkan, ini orang yang sedang menghadapi penderitaan. Ini orang yang sedang menghadapi kesulitan. Ini orang yang sedang menghadapi kehidupan tentang hidup atau mati. Ini orang yang sedang menghadapi kesulitan yang berat karena pemenjaraan. Saudara bisa bayangkan, dalam kondisi yang sulit itu pun dia bisa menebarkan semangat bagi orang-orang lain. Dalam kondisi yang sulit itu pun dia tetap bersemangat dan menebarkan semangat kepada orang di Filipi. Supaya kamu maju, ketahuilah aku tidak akan lari, ketahuilah aku tidak akan pergi, tapi ketahuilah bahwa aku akan tinggal dan kamu dengan kamu sekalian. Supaya apa? Kamu itu maju. Banyak kita lari dari persoalan, saudara sekalian. Banyak kita tidak mau dengan masalah. Banyak kita coba meninggalkan sebuah persoalan. Tapi saya mau katakan hari ini, kok gak bisa lari dari persoalan? Kok gak bisa lari dari masalah? Kok gak bisa lari dari sebuah pergumulan? Ya, mari kita belajar yang pertama, kau harus punya semangat. Semangat yang terus menyala-nyala. Seperti tema tahun lalu, biarlah apimu terus menyala-nyala. Semangat yang terus menyala-nyala untuk menghadapi tantangan kehidupan ini. Semangat yang menyala-nyala waktu engkau sedang menghadapi sakit penyakit. Semangat yang menyala-nyala pada waktu engkau terus menghadapi sebuah persoalan. Semangat yang menyala-nyala waktu engkau sedang menghadapi kondisi-kondisi yang sulit. Dan ini dibutuhkan di tahun 2025 ini, saudara sekalian. Kau butuh semangat. Teman saya ini Pak Pendeta bilang bahwa saya ini mayor pulang ini, saya harus kumpulkan semua mereka di majelis-majelis. Wih, semangat kali Pak. Ya kan? Dia udah rasa nih orang motornya semua gitu ya. Semangat menghadapi persoalan. Mbak Tunyo punya kuliner, iya tuh. Pengunjung sepi, ya Nyo ya. Tetap semangat. Waktu engkau sedang berusaha, lalu usahamu mulai sulit, tetap semangat. Anak-anak, saya bilang kayak pas anak-anak mau kuliah, masuk sekolah SMA, sekarang sekolah nggak murah ya. Ya enggak? Namanya sekolah Kristen, tapi harga no Kristen, benar nggak? Ya kan? Sekolah Kristen, harga nggak pernah Kristen. Ya kan? Sekolah aja bisa labelnya Kristen, tapi harga nggak bisa cincai-cincai lah. Ya kan? Tetap sini. Saya pendeta, ya pendeta mau nggak pendeta nggak apa-apa lah, tetap bayar karena pendeta itu gajinya besar. Oh saya bingung. Iya kan? Kadang-kadang kita kalau daftar sekolah anak tuh gitu Pak Budi ya. Udah Pak pendeta dibilang wah tapi ini besar. Jangan karena pendeta di Surabaya ini kaya-kaya semua, uangnya banyak. Tidak seperti pendeta bala keselamatan. Iya kan? Tapi saudara lihat ya kan, penampilan necis terus ya kan. Karena bajunya putih Pak. Maka itu Pak Jeffrey baju putih terus, Pak Jeffrey baju hitam. Iya kan? Sulit saudara sekalian, gak ada sekolah yang murah. Paling enggak 20 juta, 25 juta. Berapa sekolahnya satu bulan? 1,5 juta Pak. Wow, itu gaji saya sebulan. Iya kan? Kan uang sekolah, gaji saya sebulan, saudara sekalian. Lalu gimana? Semangat. Ya, semangat. Dan inilah yang telah ditanamkan di dalam kehidupan para ofisir, para keselamatan. Ya enggak? Ya mungkin Ibu Esther tahu lah gimana hidup papa mamanya dulu kan sebagai anak ofisir. Gaji ya nggak tahu, mungkin 500 rupiah, 2.500 rupiah mungkin dihadapi seperti itu. Tapi kenapa bisa melewati itu? Semangat itu yang ada. Tidak ada penggeluhan, tidak ada penggerutuan. Ya kan? Saya mengalami itu misalnya. Anak kuliah, saudara-saudara sekalian, tunjangan misalnya sekian. Gimana caranya? Ya kan gak bisa gitu loh. Gimana kuliah puluhan juta itu dengan makan gak bisa. Tapi ada semangat yang terus bernyala-nyala. Dan ini saya mau dorong bagi kita saudara sekalian. Di tahun 2025 ini, mari tetap punya semangat. Punya semangat yang terus maju. Terus semangat yang menggebu-gebu karena itu yang mau Tuhan miliki dalam hidup saudara dan saya.
Lalu kedua, kita harus punya semangat yang bisa menebarkan semangat itu kepada orang lain. Ya, lalu orang sudah datang, aduh Pak, gimana ya saya ini sulit sekali kuliah, saya juga susah sekali. Gimana ya? Kacau Pak. Ya itu. Ya, kalau sudah datang sama saya misalnya, walaupun saya udah setengah mati itu ya. Misalnya Pak Yobi udah setengah mati dia gitu. Datang sama saya setengah mati, bilang semangat Pak, semangat Pak, Pak, semangat Pak, berdoa Pak, semangat. Kan itu. Tapi kalau sudah datang, aduh, saya susah sekali ya, gimana ya Mas, saya berat sekali. Saya lagi lebih berat masalah saya. Waduh, habis kita. Semangat kita. Kalau kayak gitu, apa itu datang bagus ini. Dia terus kasih semangat nih, Pak. Semangat gitu ya. Walaupun dia sebagai kepala juga sebenarnya. Jadi mari kita belajar. Paulus memiliki namanya semangat itu. Tantangannya ada, pemenjaraannya berat, tidak mudah. Tapi ada semangat yang menggebu-gebu dan menebarkan semangat, dan itu membuat dia bisa bersukacita. Ya, sikap itu penting saudara sekalian tahun 2025 ini. Ya. Yang terakhir saudara sekalian, apa sikapnya? Yang ketiga, bersukacita dalam iman, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Poin yang ketiga saudara-saudaraku, bersukacita dalam iman. Maka ini menjadi sikap yang penting yang harus kita miliki untuk bermisi dalam Kristus. Kita mau bahas ini. Bersukacita dalam iman, apa artinya? Yang pertama saudara sekalian, bersukacita dalam iman artinya adalah sebuah kebahagiaan yang muncul dari hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Itu namanya sukacita dalam iman. Jadi kalau saudara nggak punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kau bersukacita, itu damai, itu namanya apa? Hanya namanya sukacita sementara. Itu yang saya katakan dengan happy itu. Ya. Kebahagiaan yang muncul dari hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Sehingga apa? Sehingga orang yang memiliki sukacita dalam iman, maka hidupnya itu tidak dipengaruhi atau bergantung pada keadaan atau kondisi apapun. Dia tidak melihat itu. Masalahnya banyak, persoalannya akeh, tapi bersama Yesus selesai KB. Hah? Beres KB ya. KB beres. Pakai KB pokoknya beres lah gitu. Ya tuh. Mau apapun, sakitnya berat, sakitnya nggak berat, usahanya sedang sulit, usahanya nggak lagi sulit, tetap punya kebahagiaan, sukacita dalam iman. Karena apa? Ada hubungan harmonis dengan Tuhan. Ya tuh. Sehingga saudara-saudaraku itu dicatat oleh Yakobus. Kata kebahagiaan dicatat dalam Yakobus 1:1 bilang gini, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sulit kan? Saya lihat kalau rambut kita makin putih itu, apa karena masalahnya banyak, nggak tahu. Dulu saya lihat Pak Yogi itu masih hitam rambutnya. Sekarang makin banyak putih karena mungkin belum potong rambut, Pak. Atau cat rambut habis. Ya, dulu kerupnya cuma berapa gitu ya? Cuma 1. Sekarang kerupnya gimana Pak Budi ya, mantap Pak Budi ya. Ya. Tapi Pak Yuk itu makin banyak, makin 5 gitu ya kan. Mari saudara sekalian, tetap anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Waduh Tuhan, masa Engkau ajar aku bahagia? Masa Engkau ajar aku bahagia? Aku punya masalah, gak bisa Tuhan. Sukacita dalam iman. Waktu hubungan kita dengan Tuhan harmonis, maka apapun yang kita hadapi bersama Yesus beres. Amin. Amin. Kita sedang nyanyi beres KB. Yesus harus beres KB. Bersyukur dalam iman yang kedua, mengakui dan menyatakan bahwa Allah lebih besar dari segala hal. Allah lebih besar dari segala sesuatu. Itu namanya besar dalam iman. Artinya apapun yang kita hadapi, maka kita harus percaya Yesus itu lebih besar dari segala hal yang kita hadapi. Ya kan? Yesus lebih besar. Benar enggak? Yakin enggak itu? Kau katakan Tuhan, saya punya sakit ya Tuhan, tapi saya percaya Yesus lebih besar dari penyakit saya. Kau akan sembuh. Pemenjaraan Paulus. Saudara lihat gambarnya, petanya. Saya lihat peta ruangan itu, apa menjadi dia tepat di tengah.
Itu tempat penjara, ruang isolasi yang benar-benar gak bisa lari dari tempat itu. Siapapun yang masuk tempat itu dia gak bisa keluar. Karena tempatnya itu sangat di tengah dan sangat dijaga dengan ketat. Tapi dia bilang, penjara Tuhan, ku tahu Yesus lebih besar dari penjara yang kuhadapi. Dan apa yang terjadi? Tuhan lakukan perkara yang besar. Apa masalahmu hari ini? Apa persoalanmu hari ini? Ingat, Yesus lebih besar dari masalah hidupmu. Yesus lebih besar dari persoalan hidupmu. Yesus lebih besar dari apapun kau hadapi. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, mari kita terus bersukacita. Bersukacita dalam iman. Perasaan bahagia yang disebabkan memiliki kepercayaan kepada Tuhan, bukan kebahagiaan yang kita miliki karena hal-hal materi. Jangan saudara sekalian. Jangan karena materi, tetapi karena apa kita bahagia? Karena percaya kepada Tuhan. Materi habis saudara sekalian. Ya enggak? Saya pernah lihat kadang-kadang hamba Tuhan begitu saudara. Waktu dia masih tugas di gunung, jalan begini saudara. Dia masih tunggu. Begitu dia tempat di kota. Lalu pernah pasti tanpa kerja. Gak tuan-tuan, udah kebanyakan apa saudara sekalian? Dia bahagia betul. Waktu tempatnya sudah dia tunduk aja menghitung ada nggak uang jatuh gitu ya. Ya kan ada dompet jatuh dia gitu. Itu kan bagus, tempat fasilitasnya bagus, saudaraku. Lengkap fasilitasnya semua, ada mobil jalan lagi. Kebanyakan. Kan ya kan? Masih jalan kaki dia masih rendah hati. Udah naik motor mulai agak tinggi hati sedikit. Dari motor naik mobil makin tinggi hati lagi saudara. Saya mau katakan sementara munculkan kebahagiaan yang disebabkan memiliki kepercayaan kepada Tuhan, bukan kepada harta, bukan kepada materi, bukan kepada uang. Saya bicara sama Dahlan tuh senang sekali saya ngomong tentang pengalaman-pengalaman hidup. Hidup ini bukan masalah uang. Hidup ini bukan masalah materi. Engkau bahagia karena materi itu sementara. Begitu materimu habis, engkau mulai mengeluh. Tapi berbahagialah, bersukacitalah, sebab engkau memiliki kepercayaan kepada Tuhan. Karena itu membuat engkau berani bermisi dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita saudara-saudara sekalian. Mari kita nyanyikan sebuah kor. Yesus terlebih besar. Itu kan pujian ini saudara-saudara sekalian. Saya hanya mau mengatakan kepada kita di tahun 2025 ini, mari kita berdoa kepada Tuhan. Yesus lebih besar dari apapun kau hadapi. Hamba-hamba Tuhan pun menghadapi persoalan. Hamba-hamba Tuhan menghadapi pergumulan. Setiap orang yang bermisi dalam Kristus, maka dia menghadapi penderitaan. Apapun itu. Tapi hari kita mau belajar saudara sekalian, miliki sebuah sikap yang benar untuk menghadapi tantangan itu. Munculkan keyakinan yang semakin bertumbuh, semangat yang menggebu-gebu, dan bersukacita dalam iman. Karena kita tahu bahwa Allah kita lebih besar dari segala yang kita hadapi. Ada kesempatan kita untuk berdoa hari ini, saudaraku, membuka tahun ini dengan pujian ini, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar dalam. Kalau ingin berdoa di bangku anugerah, berdoalah kepada Tuhan. Kau sedang membawa masalah hidupmu, pergumulan hidupmu, sakit penyakitmu, katakan dalam doamu, dalam pujian ini, Yesus, engkau lebih besar dari sakit penyakitmu. Yesus, engkau lebih besar dari masalahmu. Engkau sedang di tahun 2025 dengan ketakutan, dan katakan, Yesus lebih besar dari semua masalah di bangsa negara ini. Bahkan kan kita tahun 2025 ini. Kita pujian saudara-saudara sekalian. Kalau saudara mau berdoa, tempat duduk di bangku anugerah, mendoakan siapapun, untuk anak-anakmu, untuk hidup kita, usaha pekerjaan kita, doakanlah. Maka kita percaya Yesus yang lebih besar itu akan memberkati hidup kita. Terlebih besar Yesus, terlebih besar di dalamku. Mari saudara sekalian, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus lebih besar. Yesus terlebih besar.
sore ini sekali lagi, kalau mau anugerah lakukan itu, ingin berdiri lakukan itu. Dan saya akan berdoa untuk saudara-saudara sekalian. Kita ulangi kor ini 2 kali lagi. Kalau kamu ke depan lakukan itu, ingin berdiri di depan melakukan itu, ingat Yesus di tempat ini, dia lebih besar dari apapun yang kau sedang hadapi hari ini. Ya kan, pujian ini saudara-saudara sekalian, dan kita akan berdoa. Mau berdiri di tempat duduk melakukan itu, ingin ke depan melakukan itu, dan saya akan berdoa saudara sekalian. Yesus lebih besar. Yesus dari apapun yang kami hadapi. Kami berdoa Yesus yang lebih besar dari setiap situasi yang kami hadapi. Kami percaya itu Tuhan dalam hidup kami. Kami datang berdoa kepadamu Tuhan di awal tahun ini, membawa semua kehidupan kami. Dan hamba topang dalam doa setiap kami yang sudah di bangku anugerah berlutut di hadapan Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan dengar doa mereka. Tuhan jawab pergumulan mereka Bapa. Kiranya hari ini mereka terus bertumbuh dalam iman kepada Tuhan dan meyakini semangat yang terus bertumbuh, bersukacita dalam iman menjadi bagian dalam hidup mereka. Karena kami tahu, mereka tahu Yesus lebih besar dari apapun dalam hidup kami. Kami yang berdiri menumpangkan tangan di dalam nama Yesus. Tuhan juga dengar doa mereka. Mungkin mereka menghadapi tantangan dan pergumulan, menghadapi persoalan yang mereka begitu sulit melewatinya Tuhan. Kami percaya Engkau menyatakan kuasa-Mu bagi mereka. Engkau lebih besar dari setiap masalah dalam diri mereka masing-masing. Mereka yang duduk dan berdoa, kami berdoa Engkau juga memberkati mereka. Kami berdoa untuk setiap sakit penyakit yang kami alami, kesulitan, usaha, persoalan kami hadapi, di dalam nama Yesus Engkau patahkan. Karena kami tahu tahun 2025 ini Yesus lebih besar dari apapun dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama-Mu kami sudah bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan berkati kita saudara-saudara sekalian. Kita dengarkan pengumuman roh dari Bapak. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah beribadah pada minggu pertama di tahun 2025. Terima kasih kepada kedua hamba Tuhan yang sudah memimpin ibadah dan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan memberikan lagu. Nanti kan kasetnya lewat Ibu Nike ya. Gratis. Betul ya? Betul katanya ya. Lagunya baik itu ya, dengerin. Diulang-ulang ya. Kenal Tuhan, kuasa Tuhan, tidak binasa, ada jaminan ya, kira-kira kayak begitu tadi ya, saya dengarkan. Sebentar ada ibadah sekolah minggu, betul ya Pak Sersan Mayor ya. Sore ada ibadah tebusan ya pada pukul 5. Kemudian kegiatan sepekan akan berjalan seperti biasa dan minggu depan adalah minggu kedua. Bu Sri siap-siap menyediakan makanan untuk tahun baru. Oh, mantuk-mantuk dia manggut-manggut. Bu
Busek, jangan pulang dulu. Ya, dan selamat kepada semua jemaat ya, menjalani pergumulan, khususnya di tahun 2025 ya, seperti sukacita bermisi dalam Kristus, apa yang tadi sudah difirmankan. Sukacitanya gampang ya, bermisinya gampang ya. Caranya gimana? Lewat firman Tuhan ya. Jadi saya harapkan semua saudara-saudara sekalian jangan kendur ya. Lewat firman Tuhan, lewat kuasa firman Tuhan, itu biasanya bisa ya. Tapi tidak semua orang bisa. Nah, itu yang susah ya. Kalau tadi ada bicara PPN tidak naik. Betul nggak naik ya. Buka itu PMK-nya, implementasinya. Ya, bagi yang kerja accounting itu supaya tahu ya. Saya kemarin belajar itu setengah mati, itu setengah hari itu. Ya. Dasar pengenaan pajaknya yang berbeda. Nah, itu yang susah. Jadi jangan pernah bermimpi harga akan turun ya. Naik pasti ya. Jadi di tahun 2024 itu adalah tahun yang sulit. 25 ini bisa datar, bisa lebih sulit lagi ya. Dasar pengenaan pajaknya berbeda. Wah, luar susah setengah mati memang. Wah, dikasih alamat ini, dikasih ayat ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu, berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yakin ya, pemeliharaan Tuhan pasti sempurna ya. Dengan cara apapun, memang Pak Prabowo ngomongnya gampang pas akhir tahun, dia ngomong, saya lihat tak naik implementasinya di PMK-nya, dasar pengenaan pajaknya. Ya, lebih enak yang lama, ya. Jadi susah memang ya, tapi karena barang sudah naik juga, kita nggak perlu pikirin ya. 24 itu yang paling susah ya. Ini 25 pasti datar-datar lah ya. Jadi kita lebih mengharapkan kuasa daripada firman Tuhan supaya semakin hari kita semakin dekat kepada Tuhan ya. Saya rasa itu aja. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, nggak ada yang ulang tahun minggu ini saudara-saudara sekalian. Tidak ada yang berulang tahun. Ada beberapa yang udah lewat, yang udah meninggal sebenarnya, nggak perlu sebut lagi. Kegiatan itu ya, tetap ada PD, sampai KW belum, PD ada, GPS tetap ada, ya. Jadi ibadah-ibadah lainnya berjalan seperti biasa. Jadwal sudah muncul, latihan-latihan bisa dipersiapkan dengan baik saudara-saudaraku. Dari 2025 mari kita lebih bertambah semangat. Di akhir bulan saudara-saudara sekalian, tanggal 25 Januari itu ada hari rohani Opsir dan juga Opsir setempat, gitu loh. Jadi ada pertemuan sedikit, lalu ada hari rohaninya. Ini kepada yang lebih kepadanya gelaran 3 tahun sebenarnya saudara-saudara sekalian. Tapi dalam rapat kami kemarin saya sudah beritahu juga dalam rapat, memang itu tepatnya hari libur saudara sekalian. Jadi 25, 26, 27, 28, 29 itu tanggal merah. Itu libur panjang saudara sekalian. Karena 25 hari Sabtu, 26 hari Minggu, 27 Maulid Nabi kalau nggak salah, 28 itu libur bersama, 29 itu Imlek kalau nggak salah, seperti itu. Yang agak libur panjang itu saudara-saudara sekalian. Sehingga saya katakan kepada dalam rapat kami, rekomendasi kami kepada divisi, kami akan berusaha mengumpulkan semampu kami mengumpulkan voucher setempatnya gitu. Karena ini memang agak sedikit sulit karena ada Imlek. Langsung terimbas kepada Koros 2 Surabaya karena mereka bilang juga di rapat kami teman-teman bilang bahwa Koros 2 Surabaya yang paling berdampak karena memang kita banyak yang Chinese-nya begitu. Jadi saya hanya menghimbau kepada saudara sekalian ya, yang khususnya gelaran 3 tahun, kalau saudara bisa datang, bisa hadir jam 9 pagi silahkan ya. Saya juga tahu bahwa saudara-saudara mungkin akan sudah menyiapkan untuk Imlek-Imlekan begitu ya, dan saya juga nggak bisa memaksakan itu karena itu adalah hari Natal, hari Raya ya. Raya saudara-saudara sekalian. Tapi ini imbauan kami dan kami sampaikan ya, itu bisa didaftarkan karena kita harus membayar untuk konsumsinya saudara-saudara sekalian. Ya, jadi kami sudah mendaftarkan 4 orang saudara sekalian, bersama opsi 2 jadi 6 orang gitu ya. Baru kami daftar 6 orang. Kalaupun nanti nggak sampai 4 orang ya apa-apa, kalau mau lebih pun ya nggak apa-apa. Jadi silakan saja, renungkan lah ya, renungkan saja ya. Khususnya gelaran 3 tahun ya, gelaran 3 tahun, renungkan saja kalau saudara mau ikut silakan ya. Ada rohani opsi tempat dan juga opsir itu tempatnya di Korops 4 Surabaya ya.
Saya nggak mau buat di sini karena itu hari Sabtu. Saya pikir wah repot kalau hari Sabtu kita buat kegiatan ya kita repot nanti di sini. Jadi ya hari dibuat di Koros Selatan. Itu saudara-saudara sekalian, mari tetap semangat mengerjakan semua kegiatan-kegiatan yang ada di tahun ini. Ada PKP, ada tekap akan dilaksanakan saudara-saudara sekalian. Saya nggak tahu bulannya bulan Juni atau bulan berapa. Lalu ada temu orang divisi, temu orang muda divisi yang saya katakan itu akan dilaksanakan di Solo atau di Jogja saudara sekalian. Nanti kita lihat tempatnya, sudah ada semacam video kecilnya saudara-saudara sekalian. Jadi orang-orang muda tolong menyiapkan dirinya nanti. Ya saya belum tahu waktunya. Ya kita mulai berusaha bagaimana saya bisa ikut kegiatan temu orang muda divisi. Lalu ada tekap ya kaum pria ya itu dilaksanakan di daerah Jawa Timur. Daerah kita lagi cari tempatnya. Kira-kira di mana nih yang cocok untuk kaum pria melaksanakan kegiatan ini. Belum bentuk panitianya, nanti akan bentuk panitianya lokalan di Surabaya ini. Dan kita akan membuat acara tekap tahun 2025 di Jawa Timur, khususnya di Surabaya. Kita akan cari tempat di mana lokasi yang tepat untuk melaksanakan kegiatan ini. Saya rasa itu saudara-saudara sekalian, terus semangat. Oh ya, lalu ada yang namanya ke IKN. Ya, itu pada bulan Oktober. Itu ada konferensi wanita, apa namanya? Aduh, saya lupa namanya. Catherine Booth ya. Pokoknya ada konferensi wanita. Konferensi wanita di IKN. Ya, Kalimantan. Jadi itu bulan Oktober. Itu akomodasi dan konsumsi, artinya penginapan hotel dan makannya 1 juta rupiah per orang. Itu di luar transportasi. Jadi transportnya mandiri. Ya, mandiri. Ya, jadi saudara bisa menikmati itu. Ya, nah kalau IKN itu saya nggak bisa merespon itu saudaraku karena itu memang teritori yang punya kegiatan. Jadi ini konferensi wanita se-Indonesia. Ya, se-Indonesia. Jadi bukan hanya wilayah Jawa Bali, tapi se-Indonesia. Ya, dari semua divisi dan wilayah yang ada di Indonesia ini, maka ada pertemuan wanita di IKN. Ya, di IKN. Jadi kalau saudara mau ikut, saya sudah beritahu kira-kira pembiayaan akomodasi dan konsumsinya, itu artinya penginapan hotel dan makannya 1 juta rupiah di luar transportasinya. Mau murah naik kapal laut, itu kapalnya bagus saudara sekalian, kayak hotel kapalnya itu kapal Jepang itu. Yang saya Indonesia itu kayak hotel kapalnya, kamarnya bagus sekali, ada liftnya saudara sekalian. Gitu. Nah saudara bisa naik itu, kalau mau naik itu bisa, itu lebih mudah, lebih murah. Ya itu Kalimantan tuh ada kapal-kapal yang bagus saudara, dia masuk. Jadi kalau orang pakai kursi roda juga bisa, dia langsung naik liftnya ke atas, mau lantai berapa, itu kapal mewah. Kalau saudara mau naik itu juga bisa saudara sekalian, ya itu bisa ujung pandang, bisa Kalimantan. Ya dipikirkanlah kalau ada yang mau pergi. Ya kalau yang mau pergi nanti dengan siapapun yang akan pergi, silahkan saudara menyiapkan itu untuk kegiatan-kegiatan IKN tersebut. Saya rasa itu aja saudara-saudara sekalian. Kita dukung terus kegiatan-kegiatan kita, orang-orang muda tetap semangat, ya. Regenerasi kata Pak Yub itu akan tetap dijalankan, ya. Kita akan siapkan saudara-saudara sekalian sebelum bulan Juni kita akan siapkan sudah formasi untuk regenerasi officer setempat yang ada di Koros 2 Surabaya ini, ya. Yang tua-tua udah semakin tua, yang muda-muda akan menjadi tua, gitu ya. Ya kita akan terus membuat itu menjadi lebih baik. Baik, mari kita berdiri saudara-saudara sekalian. Kita nyanyikan kor tadi, Yesus terlebih besar, lalu kita akan terima doa berkat. Sudah melayani-Mu hari ini. Apapun bagian kami hamba-Mu dan semua para pelayan-pelayan hari ini Bapak, musik, singer, LCD, mengatur kamera, sound system, tim kolektan, diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan semua pelayan hari ini Bapak, Tuhan memberkati sekolah minggu ibadah tebusan, bahkan sepanjang minggu ini Tuhan memberkati kegiatan pelayanan kami lakukan Bapak.
Hantar dan tambahkan terus umat-umat Tuhan semakin rindu untuk beribadah kepada Tuhan di tahun 2025 ini, untuk mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Berdoa Tuhan dan menyerahkan bagi semua usaha pekerjaan jemaat-jemaat Tuhan. Engkau juga berkati. Kau buat berhasil dan beruntung atas kehidupan semua umat-umat Bapa. Apapun mereka lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami serahkan rencana keberangkatan Pak Jeffrey ke dalam tangan Tuhan. Dan memberkati perjalanannya, melindungi bersama Ibu Elsa mungkin. Biarlah Tuhan akan menyertai mereka, menibahkan mereka dalam perjalanan mereka menuju Bitung. Kiranya pertolongan Tuhan memberkati mereka, dan juga pelayanan mereka pun diberkati di sana. Kami juga berdoa bagi Saudara Dana jika merencanakan kembali ke Jakarta. Tuhan juga lindungi perjalanannya, Tuhan juga berkati. Terima kasih untuk waktu yang baik bersama-sama dengan kami di kota Surabaya ini. Kiranya pekerjaan-pekerjaannya, rencana hidupnya pun diberkati Tuhan. Semua kami yang ada di tempat ini Bapak, yang akan mulai aktivitas pekerjaan kami di hari Senin esok dan seterusnya, Tuhan memberkati kami. Terpujilah Tuhan yang doa kami Bapak. Terima kasih untuk semuanya. Kami akhiri ibadah dengan ucapan syukur. Lalu kami sudah berdoa, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan melihat engkau dengan wajahnya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadap wajah kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Amin.